DJ Giro. Here we are, posters on the wall, praying with the always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Yeni. Saya dari kelas 11 2B 15 jurusan Sistem Informasi. Saya akan mempresentasikan struktur data tentang array dengan rekan saya Rina Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang array. Struktur adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Masing-masing elemen data tersebut dikenal dengan sebutan file. File data tersebut dapat memiliki tipe data yang sama ataupun berbeda. Walaupun file-file tersebut berada dalam satu kesatuan, masing-masing file tersebut tetap dapat diakses secara individual. Array atau larik sendiri definisikan sebagai pemesanan alokasi memori berurutan. Definisi ini kurang cepat karena terjadi kerancuan antara struktur data dan representasinya. Memang benar, array hampir selalu diimplementasikan menggunakan memori berurutan, tapi tidak selalu demikian. Semua elemen array bertipe sama. Array cocok untuk organisasi kumpulan data homogen yang ukuran atau jumlah elemen maksimumnya telah diketahui dari awal. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu dari awal. Sebuah array tertentu haruslah mempunyai tipe data yang sama. Dari pengertian struktur dan pengertian array di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa struktur array adalah kumpulan elemen-elemen data yang digabungkan menjadi suatu kesatuan yang memiliki tipe homogen sama. Karakteristik dan deklarasi array. Karakteristik mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori yang bersifat statis, mempunyai tipe data sama, bersifat homogen. Deklarasi, ada 3 hal yang harus diketahui dalam pendeklarasian, yaitu dapat diakses secara acak, nama variabel array, 3 subscript index atau array, tipe data array. Operasi terhadap elemen array dilakukan dengan pengaksesan langsung. Nilai di masing-masing posisi elemen dapat diambil dan nilai dapat disimpan tanpa melewati posisi lain. Dapat 2 operasi, yaitu operasi terhadap satu elemen atau posisi array. Operasi terhadap array sebagai keseluruhan. B. Operasi-operasi dasar terhadap array secara keseluruhan adalah operasi penciptaan, operasi penghancuran, operasi pemrosesan transversal, operasi pencarian tabel, lookup, operasi sorting, array satu dimensi. Array satu dimensi yaitu kumpulan elemen-elemen identik yang hanya terdiri dari satu baris atau hanya satu kolom saja alamat penyimpanan data indeks. Elemen-elemen tersebut memiliki tipe data yang sama, tetapi isi dari elemen tersebut boleh berbeda. Integer adalah tipe data yang berupa bilangan bulat. Ukur adalah nama variabel array. 5 adalah ukuran untuk menyatakan jumlah maksimal elemen array. Dalam kutip kerawal,
adalah tempat pemberian nilai atau elemen array. Bentuk umum, tipe data, nama array, n dalam array, dalam kurung perawal elemen 0, elemen 1, elemen 2, sampai seterusnya. N semaringan jumlah elemen. Array dua dimensi. Array dua dimensi sering digambarkan sebagai sebuah matriks, merupakan perluasan dari array satu dimensi. Jika array satu dimensi hanya terdiri dari sebuah baris dan beberapa kolom elemen, maka array dua dimensi terdiri dari beberapa baris dan beberapa kolom elemen bertipe sama. Array multidimensi. Array ini seperti array dimensi 2, tetapi dapat memiliki ukuran yang lebih besar. Sebenarnya, array dimensi banyak ini tidak perlu sering digunakan, tetapi sewaktu-waktu kalau dimensi yang dibutuhkan banyak, maka array ini sangat memegang peran yang penting. Kelemahan array. Array mempunyai fleksibilitas rendah, sehingga tidak cocok untuk berbagai aplikasi karena array mempunyai batasan sebagai berikut. Array harus bertipe homogen. Kebanyakan bahasa pemrograman mengimplementasikan array statis yang sulit diubah ukurannya di waktu eksekusi. Bila penambahan dan pengurangan terjadi terus-menerus, maka representasi statis tidak efisien dalam penggunaan memori menyatakan banyak waktu komputasi pada suatu aplikasi. Representasi statis tidak dimungkinkan. Program sederhana daftar nilai mahasiswa. Include conio.h, file header yang berfungsi untuk menampilkan gets, clr-cr, gauge. Include iostream.h, file header yang digunakan sebagai standar input-output operasi yang digunakan bahasa C++, meliputi Cout, Sin, endl. Include string, file header yang berfungsi untuk melakukan manipulasi string. Fungsi yang ada di string yaitu strcpy, strcmp. Using namespace std untuk memanggil nama std objek atau fungsi yang terdapat di dalam namespace tersebut. Int integer main berfungsi sebagai starting point untuk program C++. Di sini saya membuat beberapa variabel array seperti nama dan status dengan tipe string dan nilai dengan tipe integer. Masing-masing saya beri slot 10 space. Dari sini dapat kita ketahui bahwa program ini hanya menampung nilai kurang dari 1 sama dengan 10. Jika nilai yang dimasukkan kurang dari 50, maka status mahasiswa tidak lulus. Sistem akan menampilkan data mahasiswa tersebut dan juga kelulusannya. Cin di sini yaitu untuk memasukkan data dari standar input. Cout yaitu menampilkan pesan ke standar output. For yaitu pengulangan. Hitungan akan dimulai dari 1 sama dengan 0. 1 kurang n atau 1 plus plus. Gets berfungsi untuk menahan output suatu program dan akan melakukan inputan baik itu enter ataupun tombol lainnya. Hasil running program sederhana. Daftar nilai mahasiswa yang kami buat yaitu masukkan jumlah data, misalnya 5. Di sini nanti kita akan muncul data ke 1, masukkan nama, aci, masukkan nilai misalnya 98. Enter. Data kedua, masukkan nama lagi, Rina, masukkan nilainya misalnya 100. Data ketiga, masukkan nama Siva, masukkan nilai misalnya 45.
Data keempat, masukkan nama Farhan, nilainya yaitu 30. Masukkan data kelima, masukkan nama Sahid, masukkan nilainya misalnya 35. Kita lalu enter, nanti akan muncul secara langsung daftar nilai mahasiswa. Siapa yang statusnya lulus dan siapa yang statusnya tidak lulus.